warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat kesehatan, keselamatan sehingga kita senantiasa dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Siti Masyifah. Untuk rangkaian acara yang akan berlangsung, yang pertama pembukaan, acara pembukaan kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin silakan berdiri. Marilah semuanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hitungan ketiga kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Gumuk yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah serta ridhonya pada pagi hari ini Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023. Kita berada di sini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Gumuk yang akan disampaikan nanti oleh calon guru penggerak di sekolah kita.
satu, yaitu Ibu Pratiwi Fajarwati PSI. Semoga nanti Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Dan salam serta salawat mari kita sampaikan kepada beliau Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dilakukannya diseminasi oleh CGP ini selain memang itu bagian dari proses kegiatan pembelajarannya atau pelatihannya calon guru penggerak, namun bagi kita semua warga SMP Negeri 2 Gemong untuk mendapatkan manfaat, yaitu yang paling utama adalah menumbuhkan budaya positif. Apakah selama ini sebelum ada program CGP ini tidak menumbuhkan budaya positif? Sudah, namun ini lebih teratur dan sistematis yang sudah dirancang oleh pemerintah secara berurutan dan nanti akan terintegrasi dalam satu kurikulum merdeka. Tujuannya tidak lain adalah, sasarannya tidak lain adalah profil pelajar Pancasila. Jadi untuk anak-anak kita, bagi calon guru penggerak sendiri ini dalam masa latihan dan mengikutinya secara seksama yang nanti akan didapatkan satu pengalaman ilmu dari proses selama kurang lebih pendampingan 9 bulan oleh para instruktur. Kita Bapak Ibu guru yang lain bisa memanfaatkan atau mendapatkan suatu kebaikan, yaitu tidak perlu jauh-jauh kita bertanya kemana, langsung di sini nanti kalau ada sesuatu yang mungkin dalam hal ini bagaimana menjadi seorang guru yang memiliki kompetensi kepemimpinan dalam pembelajaran. Setiap guru adalah pemimpin pembelajaran. Nah, nanti yang seperti apa, yang ideal nanti bisa dicontoh atau diteladani. Kita bisa berkonsultasi dengan mereka yang lulus calon guru penggerak, dan di sekolah kita pada tahun ini ada 2. Yang pertama adalah Bu Dewi, yang kedua Bu Ani. Semoga nanti lancar, bisa sampai selesai tanpa kendala satu apapun, dan sampai dari awal dilaksanakan sampai sekarang alhamdulillah lancar-lancar saja. Tumbuh budaya positif nanti seperti apa? Kalau saya ringkas, jadi sasarannya memang profil pelajar Pancasila ada dalam kurikulum, implementasi kurikulum merdeka. Kita sudah melaksanakannya. Sebenarnya hanya titipan, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, itu merupakan karakter. Karakter juga sudah disampaikan. Dalam ini karakter yang spesifik yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6
macam yang ditekankan. Dan karakter sendiri banyak sekali, ada kurang lebih 18 karakter. Tapi yang ini yang 6 yang ditekankan. Memang kalau semuanya mau diajarkan, semuanya akan diinginkan dicapai dalam satu proses pendidikan di sekolah, itu terlalu banyak. Namun sebenarnya kita sudah melaksanakan dalam kegiatan yaitu pengembangan diri. Jadi saya sampaikan lagi bahwa di sekolah anak-anak kita itu ada, dalam kurikulum itu ada intrakurikuler. Yang kedua ada co-kurikuler. Saya tidak menjelaskan masing-masing definisinya apa. Yang ketiga yaitu pengembangan diri. Di sini nanti ada yang dititipkan di pengembangan diri, yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam pengembangan diri itu ada BK, bimbingan dan konseling, ada ekstrakurikuler, dan ada pembiasaan. Di pembiasaan ini profil pelajar Pancasila. Namun pembiasaannya itu dalam hal ini ada pada saat pembelajaran, jadi ada pada waktu pembelajaran. Karena pembiasaan itu kalau disebutkan banyak sekali, yang sudah kita laksanakan saja banyak sekali. Anak datang pagi sudah bersalaman. Anak juga dianjurkan dari rumah juga pamit bersalaman kepada orang tuanya. Sampai di sekolah sudah bersalaman. Ketemu guru, ketemu teman, 5S. Sapa, salam. 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Itu setiap dalam kegiatannya sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan kebiasaan-kebiasaan, dan kita dalam pengawasan kita semuanya. Itu bagi calon guru penggerak sendiri adalah menumbuhkan kedisiplinan. Disiplinan artinya melakukan sesuatu dari dalam keinginan sendiri, inisiatif, tanpa ditekan dari orang lain, secara bertanggung jawab. Mudah-mudahan dengan nanti selesainya CGP ini akan membawa SMP Negeri 2 Kumur ini akan menjadi lebih berbudaya dalam segala urusan, terutama sasarannya kepada anak didik atau peserta didik, dan nanti goalnya, finishnya itu nanti adalah peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Saya kira itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga berjalan dengan lancar dan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah presentasi, lalu dilanjut tanya jawab dan terakhir penutup. Sebelum acara sebelumnya saya berikan kepada Ibu Masyitoh Sulistiani, saya dari pembawa acara. Mohon maaf bila dalam saya menyampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan, karena sejatinya saya sudah belajar, kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gemo, Bapak Teguh Isworo SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan-karyawati SMP Negeri 2 Gemo. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa berkumpul dalam mendiseminasi budaya positif. Mudah-mudahan acaranya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Nggih Bapak Ibu nggih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif pada tanggal 20 Oktober 2023. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu panjenengan nggih saged nglampahi berkumpul mriki dalam acara diseminasi budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan ini tugas dari CGP calon guru penggerak saya ya, sebagai tugas dari modul 1, yaitu di sini modul 1.4 mengenai budaya positif tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu, misal saya tidak dalam materi penyampaian kurang berkenan, tidak menguasai, ini saya dalam taraf belajar nggih. Saya minta maaf sebelumnya. Ini di sini ada saya sebagai CGP Masito Sulistiani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kendal dengan PP Ibu Yeni Wijayanti, pengajar prakteknya dan fasilitatornya Bapak Slamet Duroni. Sebelumnya Bapak Ibu biar tambah semangat, terlebih dahulu kita peragangan otot dulu ya, biar nggak tegang ya. Nanti kalau saya bilang SMP 2 Gemo, Bapak Ibu guru bilang semangat luar biasa, oke, gitu nggih. Semangat. SMP 2 Gemo, semangat luar biasa, oke. Saya ulangi satu kali lagi. SMP 2 Gemo, semangat luar biasa, oke. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Selanjutnya sebelum memasuki tentang materi diseminasi budaya positif, terlebih dahulu di sini saya memiliki 4 pertanyaan G. Nanti silakan Bapak Ibu menjawab, bisa menjawabnya. Yang pertama yaitu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau mboten? Setuju. Oh iya, setuju. Ya, terus yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bapak Ibu kira-kira setuju atau mboten? Setuju, dengan hadiah akan menambah prestasi siswa, ya? Gak apa-apa, misal jawabnya nggak setuju, nggak apa-apa. Ini sesuai dengan hati nurani. Nggak ada paksaan, nggak ada apa, itu sesuai dengan hati kita. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Iya, kebanyakan setuju ya. Terus soal yang keempat, guru akan berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Ini nanti untuk lebih jelasnya kebenaran dari jawaban ini setelah saya memaparkan materi yang akan saya sampaikan nanti ya Bapak Ibu. Ternyata jawaban Bapak Ibu nanti sesuai maupun betul ya. Next. Nah ini budaya positif. Apa sih budaya positif? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu budaya positif? Monggo, Kulina mungkin. Budaya positif adalah budaya yang membangun karakter siswa dalam lingkup
di sekolah, di rumah, atau dimanapun dia berada dengan dukungan dari guru dan orang tua serta lingkungan. Terima kasih. Ya, matur nuwun Bu Lina, jawaban yang sangat luar biasa nggih. Ya, apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu di sini pengertiannya nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan karakter yang diharapkan, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa karakter yang akan diharapkan dari profil pelajar Pancasila? Iya, ada 6 ya. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Itu ya, dari budaya-budaya positif akan menjadikan sekolah kita akan menjadi lebih berkarakter bagi siswa-siswi kita. Dan untuk mewujudkan budaya positif ini di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus ke respon. Okay. Terus yang kedua, nanti perubahan paradigma stimulus ke respon itu kaitannya dengan metode pembelajaran yang digunakan kurikulum Merdeka ke Bapak Ibu, yang tadinya berpusatnya pada guru, terus kalau sekarang perubahannya yaitu dengan berpusat kepada siswa ya untuk pembelajarannya. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Yang kelima, efektivitas dari 5 posisi kontrol, dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, ini nanti saya akan membahasnya atau apa ya, kita sharing bersama-sama ya, satu persatu. Yaitu sebelum memasuki materi tadi, terlebih dahulu saya memiliki sebuah permainan. Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu sediakan kertas ini. Mereka pun apa, Mas, udah ada kertas, silakan, monggo Bu, bisa dibagikan sama ballpoint, ditulis, yaitu tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Anda dalam sebuah sobekan kertas kecil. Kemudian letakkan sobekan kertas itu pada salah satu tangan Anda dan genggamlah dengan erat sesuatu itu dengan segala daya, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, dan saya minta Bapak Ibu untuk menggenggam seerat-eratnya ya, dari sesuatu yang sangat berharga itu. Terserah Bapak Ibu mau menuliskan apa yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ya, terus kemudian ada salah satu tugas rekan yang ada di sampingnya, yaitu mencoba membuka dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda atau tangan Bapak Ibu guru yang sudah menuliskan di tangan masing-masing, dengan cara boleh membujuk, boleh merayu, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini saya nanti pengen tahu bagaimana respon Bapak Ibu ketika menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Apakah nanti Bapak Ibu akan membuka atau berupaya keras tetap menggenggam dengan eratnya? Kira-kira nanti Bapak Ibu yang akan dilakukan yang seperti apa? Monggo silakan. Menggenggam erat sesuatu yang sangat berharga, dan yang di sampingnya berusaha untuk bagaimana caranya Bapak Ibu itu bisa membuka tangan genggaman yang erat tersebut. Ayo silakan.
genggamannya, walaupun menurut Bu Lina yang ditulis itu sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Lina. Terus ada lagi Bapak Ibu juga yang masih semangat atau erat ya menggenggam apa yang Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu sangat berharga bagi kehidupan Bapak Ibu. Monggo saya di sini pengen tahu jawaban Bapak Ibu ya. Yang pertama saking Bu Lina dulu, alasan Bu Lina kenapa setelah dirayu-rayu akhirnya bisa membuka genggaman yang sangat erat tersebut. Monggo Bu Lina. Terima kasih. Saya memang kalau ada orang mau membuka apa yang saya genggam, yang saya anggap berharga, saya mau. Karena apa yang saya tulis di sini adalah saya yakin dia punya, dan semua orang punya. Dan biar saja dia baca, jadi dia tahu bahwa kita semua harusnya punya iman kepada Tuhan. Karena yang saya tulis itu. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban yang luar biasa dari Bu Lina. Monggo yang tadi tetap menggenggam erat, kira-kira siapa? Pak Aan. Menggenggam erat aja. Iya, terima kasih sekali. Untuk yang jadi genggaman saya juga semua orang juga punya. Itu adalah keluarga. Ya, terima kasih sekali Bu. Ya. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa ya. Nah dari permainan tadi, next Bu. Ya. Nah di sini ya ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda ketika teman yang meminta? Tadi ada contohnya Bu Lina ya, akan membuka kepala tangannya. Pertanyaan yang kedua, kira-kira Anda mungkin tidak membuka tangan Anda. Ya jawabannya itu ada dua ya, ada yang tetap tidak membuka kepala tangannya dan yang satu akan membuka kepala tangannya. Nah ini berkaitan dengan disiplin positif. Jadi di sini dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira siapa yang memegang kontrol? Diri kita sendiri lah itu ya, yang otomatis Bapak Ibu memiliki tujuan dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Yang membuka juga memiliki tujuan masing-masing, yang menutup juga memiliki tujuan masing-masing, tetapi intinya sama. Yang memegang kontrol semuanya itu terletak pada diri kita sendiri. Ya, nanti kaitannya dengan disiplin positif yang berkaitan dengan murid kita ya, itu. Kita sendiri yang akan hitung ya. Terus kemudian ini yang tadi saya sampaikan, perubahan paradigma teori kontrol itu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bisa atau enggak? Ilusi, semua itu ternyata ilusi ya. Yang bisa mengontrol murid ya murid itu sendiri, bukan guru. Dari murid kita sendiri, dari murid bisa mengontrol diri, akhirnya murid belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah ia lakukan itu ya. Kalau dulu kan semuanya yang mengontrol guru ya, tetapi ini sekarang itu semua kendali yang mengontrol itu terletak pada murid atau dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Betul atau salah? Hah? Iya. Semua yang penguatan positif itu belum tentu bermanfaat, seperti memberikan hadiah kepada siswa-siswi kita atau reward bagi siswa yang berprestasi, itu semuanya hanya ilusi itu ya. Tidak semuanya akan memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi siswa kita. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul atau salah? Salah ya. Iya. Semua yang bisa mengontrol diri kita yaitu diri kita sendiri, atau di sini yang bisa mengontrol murid sebenarnya ya dari murid itu sendiri. Seperti banyak ya, kita sering membuat peraturan Bapak Ibu, kenapa kok murid banyak yang melanggar dari peraturan yang kita buat? Karena masalahnya itu yang bisa mengontrol diri murid itu ya murid itu sendiri. Okay, next Bu Tiwi. Nah ini di sini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol ya. Yang tadinya stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar
kita. Teori kontrol yang sekarang kita berubah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau yang dulu ya, kalau menurut teori kontrol sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Tadi seperti yang permainan tadi memegang erat sesuatu yang sangat berharga itu. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya memaksa ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Kalau sekarang pakai teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya menang semua, Jadi pembelajaran kurikulum merdeka itu kan sekarang juga sudah tidak ada peringkat telah juga, Bapak Ibu. Masalahnya sekarang kita kembali ke teori kontrol, yaitu model berpikirnya menang dan menang, tidak ada yang kalah, semua jadi pemenang. Next Bu Tiwi. Nah ini penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Apa sih pengertian disiplin ya? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kecenderungan umum. Sini menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next. Nah ini nilai-nilai kebajikan itu yang bisa diterapkan, yaitu berkaitan dengan yang diharapkan, yaitu berkaitan dengan nilai apa tadi, karakter pelajar Pancasila itu ya Bapak Ibu ya, yang ada 6 nilai ya, tentunya Bapak Ibu semuanya sudah tahu dan hafal ya setiap hari. Itu tentunya bisa menyampaikan kepada murid-murid yang kita harapkan pada kurikulum merdeka pada sekarang itu apa saja, yaitu yang pertama tadi Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya, dan berakhlak mulia, mandiri ya, memimpikan murid-murid yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global ya, tetap walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan, bergotong royong dan kreatif. Ya. Terus di sini ada teori motivasi perilaku manusia ya. Setiap manusia berperilaku itu tentunya memiliki motivasi tertentu. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia ada berapa macam? Ada 2 ya. Ada internal itu motivasi yang dari di dalam ya, atau diri kita dari dalam. Kalau motivasi eksternal, iya, kira-kira Bapak Ibu yang motivasi perilaku manusia itu Bapak Ibu termasuk yang nomor 1, 2, apa nomor 3? 2. Saya juga menyadari ya kalau nomor 3 itu masih sulit ya, tapi kita harus berusaha untuk melakukan motivasi yang nomor 3 itu ya, tentunya apalagi murid-murid kita ya Bapak Ibu ya. Ya itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah itu biasanya kita ya atau murid-murid melakukan segala sesuatu itu takut kalau kena hukuman, ya apa enggak? Ya, nah itu berarti masih termasuk motivasi dari luar atau dari dalam? Dari luar. Iya, dari luar nggih. Betul. Bapak Ibu, saya juga ya, saya juga sama itu ya, kadang juga merasa takut kalau dihukum, ketidaknyamanan nggih. Jujur saja nggih, tapi akan berusaha untuk
melakukan poin yang ketiga, yaitu motivasi yang dari dalam atau dari diri kita sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu dari eksternal atau internal? Iya, banyak ya, kadang biasanya orang berbuat sesuatu kadang cuman ada tujuannya, yaitu mendapatkan imbalan. Makanya tadi ya, berkaitan dengan hadiah atau reward yang diberikan kepada siswa itu termasuk ke motivasi eksternal ya. Nantinya akan berdampak yang kurang, dan kalau dalam jangka panjang akan berdampak yang kurang bagus buat anak-anak kita ya. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Lah ini yang paling diharapkan nanti yaitu motivasi yang bisa tumbuh dalam diri kita sendiri, atau di sini motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Next Bu Tiwi. Nah ini di sini kira-kira Bapak Ibu, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sama apa mboten? Hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sama apa mboten? Beda ya, beda. Ya, yang paling baik kira-kira kita sebagai Bapak Ibu guru melakukan yang mana ketika memberikan anak berbuat salah terhadap kita? Iya, secara restitusi, monggo kira-kira Pak Ikul tahu pengertian restitusi itu apa? Monggo Pak. Monggo. Ini monggo pinarak nih. Ini pinarak monggo. Oh tadi baru dari belakang ya Pak? Iya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab bahwa ada tadi yang disampaikan oleh Bu Masito Sulistiani berkaitan dengan hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi. Kalaupun untuk siswa itu memang kita awalnya memberikan restitusi. Restitusi itu kalau menurut saya lebih kepada pilihan. Intinya titik poinnya adalah pilihan. Pilihan itu bisa dimaknai dengan pilihan siswa sendiri atau pilihan dari kami Bapak Ibu guru memberikan pilihan. Kamu kepengen misalkan dia melakukan kesalahan apa yang diperbuat, kemudian motifnya apa melakukan kesalahan tersebut, kemudian setelah kita tahu motifnya apa, perbuatan apa yang dilakukan, kita mencoba memberikan restitusi pilihan. Kamu itu sudah tahu seperti ini, kepengen meneruskan kesalahan itu, menjadikan kamu seperti ini. Kalau kamu diteruskan nanti seperti ini, kalau tidak diteruskan seperti ini. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi mereka memiliki pilihan. Kalaupun hukuman itu berarti satu arah berarti kalau dia salah, kita sebagai guru memberikan hukuman, ya kita satu arah. Itu tidak memberikan hak dari anak. Kalau konsekuensi itu juga sebenarnya bagus, tapi kalau konsekuensi itu lebih kepada sudah ada perjanjian atau sudah ada pertemuan yang lampau sehingga membuahkan suatu konsekuensi. Misalkan anak si A dulu pernah melakukan kesalahan satu, sudah ketemu dengan guru, diberikan konsekuensi. Nanti kalau kamu melakukan hal seperti itu lagi, kemudian nanti kamu akan mendapatkan konsekuensinya seperti ini. Nah itu berarti kalau di sini konteksnya di awal anak melakukan kesalahan pertama kali, lebih baik atau lebih cocoknya diberikan restitusi atau pilihan. Itu Bu Ani, monggo. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ipul, jawabannya sangat luar biasa. Sesuai dengan saya baru sekali tangan Bapak Ipul. Ya, ini untuk penanganan kepada siswa itu yang betul sekali tadi, yaitu menggunakan restitusi, yaitu dengan pilihan. Nah itu restitusi itu cara menyelesaikan masalah yang bernilai positif.
kalau konsekuensi itu bernilai netral, kalau hukuman lah ini hukuman itu ya yang nantinya akan berdampak yang kurang baik terhadap murid-murid kita, yaitu di sini nilainya yaitu negatif ya cara penyelesaian masalahnya. Next, Bu Tiwi. Nah ini tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Saiful, restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya betul sekali tadi ya yang telah Pak Saiful sampaikan. Next Bu. Nah ini di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman di sini membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman dengan cara paksaan. Kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di sini hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out-nya ya. Nah ini perbedaan dari hukuman maupun konsentrasi. Berarti untuk penyelesaian masalah ketika anak melakukan kesalahan itu yang paling bagus tadi dengan cara restitusi itu ya yang paling utama. Terus misalnya kok restitusi kita tidak bisa mencapainya, misalnya menyelesaikan dengan cara restitusi, maka kita ambil tindakan menggunakan konsekuensi. Konsekuensi itu kaitannya dengan aturan-aturan yang sudah dibuat ya tidak menghukum itu nantinya akan berakibat fatal pada murid-murid kita. Bisa sabar. Next. Nah ini di sini ada tanya jawab apa ya, permainan untuk memberikan jawaban Bapak Ibu. Kira-kira soal yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, nggak apa-apa. Menurut Bapak Ibu nama mawon ya terserah ya sesuai dengan hati nurani mawon. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Apa? Oh, iya konsekuensi. Coba kita lihat dari jawaban Bapak Ibu kira-kira sudah betul atau betul? Iya, nah itu ya jawabannya. Yang pertama itu termasuk hukuman Bapak Ibu menyuruh anak untuk mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Terus kemudian yang kedua itu siapa Pak Aan biasanya seperti itu. Pak Kenji digantos pakai
barangkali saya yang belum paham, Nggih. mohon dijelaskan beda antara nomor 2. Mengapa yang nomor 2 itu termasuk hukuman, Nggih. sedangkan yang terakhir termasuk konsekuensi? Oh, karena itu ya, makasih ya Bu Ira ya dari pertanyaannya. Karena nomor 2 itu Bu, belum ada kesepakatan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu sebelumnya belum ada kesepakatan antara bapak guru atau ibu guru dengan murid. Kalau yang konsekuensi itu ada kesepakatan atau keyakinan kelas, mungkin ada salah satu anak yang melanggar. Nah, baru di situ yang terakhir itu termasuk konsekuensi. Itu karena ada melanggar kesepakatan lah intinya gitu, Bu Ira. Pripun? Berarti kalau misalnya di kelas Nggih. sepakati nanti. Terima kasih untuk kesempatannya. Berarti misalnya terjadi kesepakatan guru mapel dengan anak-anak di kelas melakukan push up sejumlah berapa menit mereka terlambat. Nah, itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Terima kasih. Misalnya terlambat 15 kali, berarti kalian sudah sepakat ya anak, berarti ini misalnya Chandra harus push up 15 kali. Berarti itu termasuk konsekuensi nggih? Iya. Kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya. Sebelumnya sudah. Nanti ini kaitannya ada keyakinan kelas. Untuk menciptakan budaya positif itu nanti ada keyakinan. Baik. Terima kasih Bu. Pertanyaannya yang sangat luar biasa. Terus next Bu Tiwi, ini ya pemberian penghargaan. Tadi Bapak Ibu menjawabnya apa, ini bisa di sini dari sini tahu ya, ternyata pemberian penghargaan kepada anak-anak kita itu untuk jangka panjangnya itu berdampak kurang baik. Yang pertama, penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Tetapi kalau jangka waktu panjang, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi dia melakukan sesuatu itu intinya yaitu cuma mau mendapatkan penghargaan saja. Terus kemudian penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Itu ya, intinya satu kali memberikan penghargaan, besoknya berharap lagi. Kalau tidak dikasih penghargaan, tentunya sikap anak kita, anak didik kita akan berubah. Terus yang ketiga, penghargaan itu ternyata menghukum Bapak Ibu. Bersifat menghukum. Penghargaan itu bersifat menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Next Bu Tiwi. Nah itu. Nah ini yang tadi Bu Ira tanyakan, yaitu membuat keyakinan kelas itu untuk menciptakan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, yaitu penting sekali untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa harus membuat keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas sama peraturan kira-kira sama apa mboten? Berbeda, seorang akan di sini seorang akan lebih bersemangat dan tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian. Mereka perlu memahami arti sesungguhnya makna dari aturan-aturan yang diberikan, apa nilai dari kebajikan peraturan tersebut. Next Bu Tiwi. Nah itu terus kemudian apa tadi? Saya mau tanya, kira-kira bedanya keyakinan kelas sama peraturan itu apa? Coba mungkin Pak Aan apa? Pak Aan mungkin ya, perbedaan peraturan dan keyakinan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk keyakinan itu berkaitan pada kepercayaan kita untuk tidak mengulangi lagi atau tertanam
mendisiplinkan anak pada peraturan-peraturan itu. Jadi anak agar tetap disiplin, kita harus menggunakan aturan itu tersendiri. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak untuk jawabannya ya. Kalau intinya kalau peraturan itu dibuatnya tanpa adanya kesepakatan, maksudnya kalau keyakinan itu kan kesepakatan antara murid dengan guru. Kalau peraturan itu hanya satu yang membuatnya saja ya, tanpa misalnya guru atau peraturan dari sekolahan misalnya, tanpa adanya kesepakatan dari murid ya. Kalau keyakinan kelas itu ada kesepakatan dari murid. Nah, ini cara langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa dalam papan tulis atau kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Yang keempat, pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah ini ya, di sini ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di depan kelas menjadi berjalanlah di depan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat-kalimat positif ya dari peraturan, dan jangan pakai kalimat yang ada kalimatnya jangan. Dari kalimat jangan, tidak boleh itu ya, itu kalau jangan tidak boleh itu masuknya ke peraturan. Kalau keyakinan itu ke kalimat yang lebih positif lagi ya. Dari peraturan kita akan membentuk yang namanya keyakinan. Next Bu. Kemudian meninjau kembali daftar pendapat yang dicatat. Kemudian ajaklah siswa mencari nilai kebajikan dari aturan tersebut. Contoh, berjalanlah di depan kelas, mendengarkan guru dan tepat waktu. Dijadikan satu kebaikan yaitu saling menghormati. Itu ya. Nah itu aturannya dilarang, misalnya dilarang berjalan di depan kelas, harus mendengarkan guru dan harus tepat waktu. Misalnya keyakinannya di sini kita tulis dengan saling menghormati antara sesama. 6. Meninjau ulang keyakinan-keyakinan yang telah disepakati, tidak perlu banyak-banyak agar mudah diingat. Okay. Dari tadi yang murid-murid sampaikan keinginannya apa mengenai keyakinan kelas mereka, nah itu kita buat, kemudian kita sering mengingatkannya supaya tidak diulangi ya. Selain itu juga kita bisa menempel-nempel di pojok, misalnya di pojok kelas ya, supaya siswa kita tahu keyakinan yang mereka sepakati itu seperti apa. Next Bu Tiwi. Nah ini ya, contohnya peraturan dan keyakinan kelas perbedaannya ini Bapak Ibu. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah kita buat kalimat yang positif, yaitu berarti keyakinan kelasnya itu menjadi memiliki rasa tanggung jawab ya. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa itu? Menghormati orang lain sama berkomitmen. Ada komitmennya ya, otomatis ada komitmen 15 menit sebelum pembelajaran. Terus kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya kita buat bagaimana? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa? Kesehatan, jagalah kesehatan, misalnya seperti itu keyakinan kelasnya. Terus kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar atau budayakan antri misalnya kayak gitu ya, boleh juga. Terus gunakan masker. Ini kemarin kan baru COVID ya, Indonesia dan negara-negara lain. Nah makanya wajib menggunakan masker. Kalau sekarang ya sudah tidak, karena sudah COVID-nya sudah terbang. Nah ini keyakinan kelasnya yaitu demi kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Next Bu Tiwi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini di sini ada 5 ya, kebutuhan dasar manusia.
manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Contohnya di sini makan, minum, pakaian dan lain-lain. Yang kedua kebutuhan akan cinta, ya, kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, bersosial dengan kelompok. Yang ketiga kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima kebutuhan merasa senang. Jadi apa yang dilakukan oleh murid-murid kita itu sebenarnya murid-murid kita itu tujuannya itu Bapak Ibu Guru dengan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, ada 5 di sini untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, next Bu Tiwi. Nah ini ada sebuah contoh. Bu Ani guru di SMP Negeri 2 Gemo sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, misalnya namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda apa kira-kira alasan Agus melakukan hal itu? Monggo Bapak Ibu Guru saged kira-kira jawaban Bapak Ibu Guru pripun itu. Agus itu sering meresahkan teman-temannya ya, sering meminta makanannya dan lain sebagainya ya. Kira-kira apa tindakan Bapak Ibu Guru yang akan dilakukan dan kira-kira kenapa alasannya Agus itu kok melakukan seperti itu? Karena tadi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari Agus itu kira-kira apa? Monggo Bu Juni apa? Kalau saya biasanya kalau anak seperti ini kan misalnya ini ada satu ya, selalu sudah misalnya saya peringatkan berulang lagi akhirnya anak ini saya serahkan ke BK atau ke wali kelasnya, saya kembalikan ke wali kelasnya, coba ini ditelisik lagi apakah di rumah memang ada sesuatu atau memang Agus ini punya kelainan gitu. Jadi saya minta orang ketiga untuk membantu saya begitu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya yang sangat luar biasa dari Bu Juni. Nah ini untuk jawabannya mengenai Bu Tiwi di sini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Sebenarnya intinya itu anak-anak kita itu butuh ada alasan tertentu Bapak Ibu, mungkin karena butuh kasih sayang kali panjenengan. Nah ini untuk penyelesaiannya yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, di situ adalah kebutuhan bertahan hidup. Berarti Agus itu akan memenuhi kebutuhannya, yaitu yang pertama untuk bertahan hidup. Otomatis posisi lapar wajar kalau Agus sering intinya meminta apa yang dibawa oleh temannya itu. Terus yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan apa yang diinginkan Agus? Iya, cinta dan kasih sayang. Nah, itu atau kebutuhan untuk diterima. Terus kemudian, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kira-kira kebutuhan apa yang sedang Agus inginkan? Iya, dia itu menginginkan sebuah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Terus selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan yang ia harapkan yaitu memiliki kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi intinya di sini setiap apa yang dilakukan oleh siswa itu memiliki tujuannya ya, tujuan dari dirinya sendiri, atau tadi yang berkaitan dengan kontrol itu ya, kontrol yang berasal dari dirinya sendiri. Maka kita sebagai Bapak Ibu
ibu guru harus tahu kebutuhan dasar apa yang sedang murid didik kita butuhkan itu dari perilaku yang dilakukannya. Next Bu Tiwi. Nah ini ya, di sini yang kelima yaitu efektivitas 5 posisi kontrol. Nah, ini untuk penyelesaian masalah terhadap siswa. Di sini ada 5 cara, yaitu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu di sini cara menghukum, dengan cara menghukum. Yang kedua dengan cara membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga dengan sebagai posisi sebagai teman. Yang keempat posisi sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima posisi sebagai manajer. Nah, kira-kira dari posisi ini yang paling bagus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan murid-murid kita yang mana Bapak Ibu? Yang satu itu menghukum, seorang menghukum bisa menggunakan fisik ya. Contohnya patuhi aturan saya atau awas kamu nanti ya. Kalau merasa bersalah itu ya dengan cara membuat murid itu merasa bersalah dengan bicara kita atau ketika kita ya bicaranya. Terus kemudian ada juga untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan teman, posisi teman itu ya, berperan sebagai teman atau lebih memahami, lebih akrab lagi. Ada juga yang monitor atau memantau, posisi pemantau berdasarkan aturan-aturan. Contohnya apa yang kamu lakukan, kamu salah, tahu aturannya kan, itu contoh pemantau. Dan manajer itu yaitu mengajak siswa mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengajak murid menganalisis kebutuhannya sendiri, apa rencana untuk memperbaikinya, itu yang paling terbaik ya. Next Bu. Nah ini saya punya contoh video dalam mengatasi permasalahan menggunakan 5 posisi kontrol. Bisa mau dilihat? Monggo Bapak Ibu saged mirsani cara penanganan anak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenal. Kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Contoh posisi penghukum Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya
nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa menolakkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang dan berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir ini posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Bapak Ibu, itu setelah mengamati video tadi ya, ada posisi 5 kontrol dalam penyelesaian masalah terhadap murid. Kira-kira tadi apa Bapak Ibu yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan murid-murid kita? Yaitu sebagai manajer ya. Jadi ketika anak salah itu kita tidak langsung menghukum, tidak harus mengajak sebagai teman, tidak sebagai kontrol manajer, tapi yang paling yang paling tepat manajer, kalau tidak harus manajer, yang paling tepat yaitu dengan manajer ya. Kita memberikan bertanya sama siswa alasannya kenapa. Jadi nanti siswa sendiri yang akan menyelesaikan permasalahannya itu, tidak kita yang memberikan hukuman terhadap siswa. Oke. Nah ini di sini ada pertanyaan ya. Siapa yang mengatakan di sini? Di sini contohnya yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh pembuat orang merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu menghukum. Itu yang sangat tidak harus dilakukan dalam tindakan menangani siswa didik kita ya. Ketika ayolah
lakukan demi ibu, itu posisi teman. Juga tadi dampak ke depannya tidak bagus juga ya kalau posisi sebagai teman. Terus kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu posisi manajer ini yang diharapkan ya. Yang terakhir yaitu kamu selalu yang paling terakhir, itu namanya posisi menghukum. Dan next, yang terakhir ini segitiga restitusi. Nah, ini cara penyelesaian masalah, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Itu kaitannya tadi dengan manajer, dengan posisi 5 kontrol manajer. Di sini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lainnya. Next, ini cara penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita bertanya kenapa kamu melakukan itu kepada siswa terlebih dahulu, alasannya. Terus kemudian validasi tindakan yang salah, baru menanyakan alasan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu cara penyelesaian masalah untuk ini posisi manajer ya tadi ya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar, otomatis siswa nanti akan memperbaiki kesalahan dari siswa itu sendiri. Next Bu Tiwi. Nah ini ya contohnya, ini Bu, Bapak Ibu, ini ya menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah buat salah. Itu menstabilkan identitas. Next, Bu Tiwi. Kemudian validasi kebutuhan. Nah ini kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah itu kita tanya alasannya kenapa kok kamu melakukan hal seperti itu ya. Yang kedua itu namanya validasi kebutuhan. Terus yang ketiga, next Bu Tiwi, menanyakan keyakinan. Nah ini baru dikaitkan dengan tadi keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah ini kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah itu pertanyaan yang kita nantinya bisa sampaikan kepada murid kita. Next Bu. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi untuk membentuk budaya positif itu kita harus berkolaborasi Bapak Ibu, tidak sendiri, berkolaborasi antara Bapak Ibu guru, antara kepala sekolah, antara karyawan-karyawati di sekolahan juga itu ya, perlu adanya kerjasama untuk mewujudkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolahan. Oke, Bapak Ibu, cukup sekian ya yang saya sampaikan tadi. Sebelumnya saya minta refleksi dari apa yang telah saya sampaikan. Monggo Ibu Sinten yang badhe menyampaikan refleksi atau testimoninya mengenai pembelajaran atau diseminasi budaya positif tersebut. Bu Lina, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Masukan dari saya bahwa apa yang sudah Bu Ani sampaikan tentang budaya positif di sekolah ini bermanfaat sekali bagi kami para guru yang sering sekali menghadapi siswa-siswa bermasalah.
dan bagaimana solusinya menghadapi siswa-siswa tersebut. Ini mencerahkan kembali harusnya sebagaimana kita bertindak, harusnya menjadi manajer. Jadi kita harus benar-benar tahu masalahnya apa, mengajak siswa berkolaborasi juga untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, bukan kita yang memberi solusi, kita sebagai mentor aja dan mereka menyelesaikan masalah kita sendiri. Demikian juga mungkin harus ada dukungan dari orang tua Cibunyi dengan guru dan pihak sekolah dan lingkungan. Terima kasih, ini manfaat sekali. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama ya Bu Lina, terima kasih atas refleksinya. Mungkin dari Bu Yati, monggo memberikan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas aksi nyata yang telah disampaikan oleh Bu Ani. Itu isinya luar biasa, menjadi masukan-masukan yang paling berharga pada diri kami, bagi seorang pendidik, bagi kami, karena isinya itu memberikan suatu istilahnya itu suatu ilmu ya, suatu ilmu bagi kita bagaimana cara menghadapi siswa yang terbaik sehingga nanti siswa kita menjadi anak-anak yang hebat yang menjadi harapan suatu bangsa. Berarti kami sudah diberikan suatu ilmu yang terbaik bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah, itu adalah dengan cara manajer gitu aja. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih atas refleksinya yang sangat luar biasa Ibu. Cukup sekian diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau materinya yang kurang berkenan atau penyampaiannya kurang intinya kurang memuaskan buat panjenengan, karena saya di sini masih taraf belajar saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tulis impian kelas 7A atau keinginan kalian itu seperti apa. Nanti keinginan kamu dituliskan satu aja ya pada stiker not ini ya. Setelah itu nanti kalau sudah ditulis kalian tempelkan ke papan tulis ya. Sampai sini ya nanti ya. Karena maju ke depan menuliskan impian atau harapan kamu itu kelas 7A itu seperti apa. Ya, Bu Adi bagikan terlebih dahulu. Kelas impian kamu itu pengennya seperti apa? Nanti kita buatkan keyakinan kelasnya. Satu aja. Yuk ditulis keinginan kelas yang seperti apa yang akan kamu impikan untuk kelas 7A. Kamu pinginnya kelas yang seperti apa? Yang kamu inginkan kelas yang seperti apa? Yang diinginkan kamu inginkan kelas yang seperti apa? Menginginkan kelas 7A itu yang seperti apa? Nanti kita buatkan keyakinan kelas ya untuk mewujudkan dari impian-impian kalian. Ya, langsung ditulis, ditempelkan ke papan tulis. Kalau ya, satu aja ya. Menjambakan atau menginginkan kelas yang seperti apa. Nanti ditempelkan langsung ke papan tulis. Yang sudah langsung bisa ditempelkan ke papan tulis. Yang sudah.
Silakan makan dan minum di kelas saat pelajaran. Berarti keyakinan kelasnya apa? Tapi keyakinan kelasnya kita tulis di sini ya. Jadi apa dokumen yang sudah mimpi-mimpi yang sudah kalian tulis itu. Impian dari kalian yang sudah ditempel di papan tulis. Mina ambil satu aja ya, nanti setelah itu kita buat keyakinan kelas bersama-sama. Dibaca yang keras. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Keyakinan kelasnya apa? Oh ya, saling menghargai orang lain. Terus keyakinan kelasnya saling menghargai orang lain. Antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu. Berarti keyakinan kelasnya apa? Perlakuan yang adil ya. Perlakuan yang adil. Berarti dia tidak membedakan jenis kelamin ya atau gender. Perlakuan yang adil. Perlakuan yang adil. Tidak membedakan gender atau jenis kelamin ya.